Halo kawan-kawan, apa kabarnya? Ketemu lagi ya di channel BF, channel yang membahas seputar burung labet dan hewan peliharaan. Oke, video kali ini saya akan meloloh paut-paut hasil panen saya bulan November ini kawan-kawan ya. Baik, kita langsung saja. Biasanya saya loloh untuk paut-paut usia di bawah 20 hari. Ini sehari 3 sampai 4 kali kawan-kawan ya. Jadi saya usahakan sehari bisa minimal 3 kali ya. Tapi rata-rata biasanya saya 4 kali. Kemudian untuk waktunya biasanya saya pagi sekitar jam 7 ya. Kemudian nanti siang sekitar jam 12, kemudian sore jam 4, kemudian malam ya, jam 9 atau jam 10 malam. Ini saya akan mulai meloloh. Usahakan untuk meloloh anakan yang paling kecil terlebih dahulu ya. Kemudian setelah yang kecil selesai, baru yang agak besar. Karena takutnya saat kita meloloh dan kita dahulukan yang besar-besar, nanti yang kecil kan mereka juga lapar dan mereka akan terinjak-injak oleh yang besar ini. Apalagi kalau eh, apa ya, lolanya itu lumayan banyak seperti ini. Kalau cuma satu dua sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau banyak seperti ini usahakan yang paling kecil terlebih dahulu. Setelah itu sendirikan, kemudian loloh yang agak besar dan seterusnya ya. Jadi cara saya meloloh anakan seperti itu tadi kawan-kawan ya. Dahulukan yang kecil terlebih dahulu, kemudian yang besar. Kemudian saya menggunakan sepet ya untuk mempercepat waktu ya. Cuman kalau ada waktu senggang, saya biasanya kadang juga menggunakan loloh sendok ya. Karena kalau untuk loloh sendok waktunya agak sedikit butuh waktu lama. Jadi kalau sekiranya waktunya mepet, saya menggunakan sepet seperti ini. Tapi kalau waktunya lama atau ada waktu, saya biasanya menggunakan sendok. Jadi sepet memang lebih cepat ya dan efisien waktu seperti ini. Saya bisa meloloh pat paut ini sekitar mungkin 5 menit sudah selesai ya. Kalau untuk paut sebanyak ini. Tapi kalau kita menggunakan sendok, kita hitung misalkan satu anakan ini membutuhkan waktu sekitar 1 menit, berarti kalau anakan 15 kan butuh waktu 15 menit. Jadi memang waktunya lama kalau kita menggunakan sendok. Kemudian saya menggunakan bubur loloan sendiri ya. Jadi saya blender. Sudah ada ya tutorialnya, kawan-kawan bisa cari di video bawah, bisa di scroll cara membuat bubur loloan untuk burung labet ya. Kemudian hal yang perlu kita perhatikan saat meloloh anakan cindil-cindil seperti ini, usahakan meloloh dengan hati-hati ya dan pelan-pelan. Kemudian perhatikan juga anakan-anakan ini jangan sampai terinjak-injak. Kalau mereka bergerombol segera pisah ya. Takutnya apa? Ini kan ada sebagian yang masih cindil. Kalau mereka berebut loloan dari kita, otomatis mereka kan akan terinjak-injak oleh yang lebih besar. Dan itu takutnya nanti membuat cindil ini cedera ya. Jadi kita harus memang sedikit berhati-hati ya bila kita meloloh cindil dengan kondisi banyak seperti ini. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, usahakan yang terlebih dahulu kecil, kemudian menyusul yang besar-besar ya. Kemudian perhatikan lagi ya, sesudah kita selesai meloloh,
cek satu persatu dari cindilan ini, bisa dipegang satu persatu atau kita lihat bisa ya. Takutnya apa? Takutnya ada yang ketinggalan tidak kita loloh. Nah, itu akan berakibat fatal untuk anakan atau cindil-cindil ini kawan-kawan. Karena satu kali loloh ini kan anak-anak cindil ini akan bertahan sekitar 4-5 jam ke depan. Nah, kalau anakan ini kita lewat loloh atau kita ketinggalan melolohnya, otomatis mereka akan puasa selama 4-5 jam ke depan, dan ini bisa berakibat fatal untuk anak-anakan ini ya. Jadi kita harus benar-benar cek satu persatu apakah anakan atau cindil-cindil labet ini sudah diloloh semuanya. Kalau saya biasanya saya ambil satu-satu, nanti kemudian saya pindahkan ke tempat lain sembari saya bersihkan tempat yang dipakai ini. Jadi setiap hari saya ganti tempatnya, karena untuk musim seperti ini kita juga harus waspada kawan-kawan ya. Ini di tempat saya musim hujan dan lembab. Kalau kita tidak ganti tempatnya setiap hari, takutnya akan terjadi senot atau penyakit lain ya pada cindil-cindil ini. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi saat meloloh anakan ini, kita harus ini kawan-kawan ya, benar-benar paham cara memasukkan pentil ke dalam paruh daripada si labet. Takutnya kalau kita salah masukkan pentil ke dalam paruh cindil ini, nanti bisa tersendak. Jadi seperti ini ya, saya meloloh menggunakan sepet ini ke arah samping kiri kalau dari depan ya. Jadi seperti ini, kawan-kawan bisa lihat di video ya. Kemudian setelah saya cek semuanya sudah saya loloh dan ada makanan tersisa, biasanya saya baru menggunakan sendok seperti ini kawan-kawan. Karena menggunakan sendok seperti ini membuat respon dari paut-paut atau cindil ini lebih atraktif ya, dan mereka lebih aktif minta makan ke kita, dan itu juga membentuk bonding antara kita dengan si cindil labet. Nanti cindil-cindil ini kedepannya tidak akan terlalu giras ya kalau kita bisa meloloh mereka dengan sendok seperti ini. Nah, kita sudah loloh ya tadi semuanya, dan pastikan semuanya sudah diloloh. Nah, seperti ini sudah kenyang semuanya, sudah saya cek satu persatu yang ini tadi. Jadi seperti itu kawan-kawan ya, jangan lupa mengecek dari cindil-cindil ini agar tidak ada yang ketinggalan saat kita loloh. Takutnya ada yang ketinggalan, nanti bisa-bisa mati ya untuk cindilnya. Setelah kita meloloh cindil-cindil ini, jangan lupa untuk menjemur mereka ya. Nah, ini saya ganti tempatnya. Yang tempat awal tadi saya jemur ya, dan saya pindahkan ke tempat ini. Ini tempat yang akan saya gunakan seharian nanti. Sembari yang satunya tadi saya jemur dan saya ganti untuk serutan kayunya ya bila kotor. Jadi setelah kita meloloh, usahakan menjemur seperti ini ya. Tidak usah terlalu lama, cukup 5-10 menit ya, sampai anakan-anakan ini hangat ya. Karena ini sangat membantu pertumbuhan dari si burung labet ini ya, atau cindil-cindil ini. Oke, itu dulu ya untuk video kita hari ini. Bagaimana cara meloloh cindil-cindil labet ini. Terima kasih ya sudah menyimak, dan semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya.